Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam atau yang bisa disingkat SDA. Mungkin dalam pikiran kalian, dalam pikiran teman-teman sudah bisa terbayang apa itu sumber daya alam atau SDA itu apa sih? Karena teman-teman sudah banyak tahu tentang apa itu sumber daya alam, mungkin di sini saya akan membahas tentang garis-garis besarnya saja tentang apa itu sumber daya, pengertiannya dengan bagian-bagiannya ya. Apa yang termaksud di dalam sumber daya alam itu. Hal yang paling mendasar yang kita ketahui yang pada umumnya tentang apa itu sumber daya alam, yaitu yang meliputi di dalamnya itu biotik dan abiotik. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada baiknya kita akan membahas dulu pengertian sumber daya alam itu. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal, hal yang segalanya yang berasal dari alam dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Yang seperti saya katakan tadi, yang pertama, sumber daya alam itu tentunya yang tergolong di dalamnya tidak lain dan tidak bukan yaitu komponen biotik dan abiotik. Dan biotik itu apa? Yang di dalam itu seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Itu kalian tahu tentang hewan itu apa, tumbuhan itu apa, kita sudah tahu. Di kehidupan sehari-hari kita sudah tahu mengenai hewan dan tumbuhan itu. Jadi di sini tidak perlu lagi saya jelaskan tentang apa itu hewan, apa itu tumbuhan. Mungkin kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu tentang abiotik. Dan abiotik sini meliputi bagian-bagiannya itu seperti minyak bumi, gas alam, logam, air, dan tanah. Oh ya, abiotik itu sesuatu yang mati atau benda yang mati. Sedangkan biotik itu yang hidup, sesuatu yang hidup. Kita ketahui juga bahwa sumber daya alam ini sangat melimpah. Seperti yang saya sebutkan tadi bagian-bagiannya. Namun, berkembangnya peradaban dan terjadinya revolusi industri membuat manusia masuk pada era eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga ketersediaan sumber daya alam ini terus berkurang. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan, yaitu seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan meskipun kita tahu jumlahnya sangat banyak dan ada sebagian juga yang telah punah beberapa sumber daya alam, namun penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Contoh, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Dan pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam contohnya. Pada umumnya yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun yang ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang sumber daya alam. Saya Herwan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.